What's up everybody, bagaimana kabarnya para pengagum anime dan BTS? Sehat? Seperti biasa, kembali lagi ke channel terspoiler di dunia. Seperti biasa, saya akan merangkum sebuah film berjudul Tekken 1 yang dirilis pada tahun 2008, dibintangi oleh Liam Neeson. Di film ini, kita akan berfokus kepada sang ayah yang akan menyelamatkan putrinya yang diculik oleh suatu sindikat. Bagaimana keseruannya? Check in. Diawali dengan seorang pria bernama Brian yang sedang membeli karaoke mesin untuk hadiah ulang tahun putrinya. Brian yang sudah tak sabar langsung menuju ke acara pesta dan kita lihat Brian berjumpa dengan sang mantan istri. Beberapa saat kemudian, Kim sang putri tercinta datang. Brian langsung memberi hadiah yang dibelinya dan langsung difoto sebagai kenang-kenangan. Di sela-sela kebahagiaan Brian, Stuart, ayah tiri Kim, datang membawa kuda sebagai hadiah ulang tahun kepada Kim. Terlihat Kim sangat senang. Namun kita lihat Brian sangat sedih atas kejadian itu. Namun sebagai seorang ayah yang baik, Brian menyembunyikan kesedihannya. Di malam harinya, teman-teman Brian datang dan mereka merayakan sebuah pesta kecil-kecilan. Pada saat teman-teman Brian pulang, Sam, salah satu dari teman Brian, menawarkan pekerjaan untuk mengawal seorang penyanyi yang sedikit sombong. Di malam harinya kita lihat Brian pun melaksanakan tugasnya untuk mengawal seorang penyanyi yang diberitahukan oleh Sam. Beberapa saat setelah konser selesai, tiba-tiba si artis diserang oleh orang yang tak dikenal. Brian dengan sigap langsung melumpuhkan seorang pria yang ingin menikam si artis. Dan Brian berhasil menyelamatkan si artis tersebut hingga ke rumah dengan baik dan tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya, Kim dan Brian bertemu di sebuah restoran. Dan alasan Kim untuk menemui Brian adalah agar menandatangani surat izin yang mana Kim ingin keluar negeri. Jadi sedikit informasi, menurut aturan yang berlaku, orang yang ingin menggunakan pesawat itu harus berumur 18 tahun. Jika di bawah umur 18 tahun, dia harus ada wali ataupun yang pengawas kawan-kawanku sekalian. Karena Kim ini ingin pergi ke Paris tanpa pengawalan, maka dia harus mendapatkan tanda tangan dari ayah kandung gitu. Lanjut. Karena Brian yang tahu betapa berbahayanya dunia ini tidak mengizinkannya, sehingga Kim mengambek tak jelas dan pergi meninggalkan Brian. Namun karena Brian yang tidak tega melihat sang putri tercinta dalam keadaan bersedih, Brian akhirnya mengalah dan mengizinkan Kim untuk pergi dengan syarat selalu memberi kabar kepada Brian. Terlihat Brian mengantar Kim ke bandara yang mana temannya bernama Amanda sudah menunggu. Pada saat Kim pergi memasuki antrian pesawat, terlihat Brian sangat tidak ikhlas atas kepergiannya. Beberapa saat kemudian, Kim dan Amanda sampai di Paris. Mereka juga bertemu dengan pria lokal bernama Peter. Dan Peter juga menawarkan agar mereka naik taksi bersama. Sesampainya di apartemen Amanda, Peter langsung pulang dan kita lihat dia menelepon seseorang. Amanda yang sudah sampai di kamar langsung memutar musik untuk menghilangkan letihnya selama penerbangan. Di lain tempat, Brian yang merasa khawatir terus menelepon Kim untuk menanyakan kabar. Pada saat Kim menjawab telepon Brian, Kim pergi ke ruangan sebelah karena bisingnya musik Amanda. Hi, Daddy. Kim, you were supposed to call me when you landed. What did I say? Dan tiba-tiba beberapa pria datang dan menculik Amanda. They got Amanda. Melalui teleponan, Brian memberi instruksi dengan tenang kepada Kim dan menyuruh Kim untuk fokus. Pada saat Kim bersembunyi di kolong tempat tidur, para penjahat ini datang. Brian pun menyuruh Kim agar memperdekatkan HP-nya, agar Brian dapat mengerti apa yang mereka katakan. Beberapa saat kemudian, para penjahat ini pun keluar dari kamar tersebut. Namun tiba-tiba, Kim ditarik dari kolong tempat tidur. Ya, detik-detik Kim ditangkap oleh penjahat ini. Dia pun menteriakkan ciri-ciri para pelaku seperti pada video ini. Saat handphone Kim di tangan si penjahat,
Brian dengan gagah berani, tidak seperti sinetron pada umumnya, dia pun mengintimidasi para pelaku ini. I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for ransom, a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you if you don't. And I will kill you. Namun jawaban para pelaku ini sangat membuat saya merinding. Jawabannya kira-kira seperti ini. Good luck. Tanpa berlama-lama dan tanpa menangis atau melapor ke polisi, Brian mengirim hasil rekaman pada saat dia telepon dengan Kim ke Sam, sang kawan yang ahli dalam komunikasi ataupun peretasan. Sam, it's me. I'm gonna download something. I need it analyzed. Brian langsung menuju rumah sang mantan dan mempertanyakan musuh-musuh Stuart, yang mana ternyata Brian sudah menyelidiki Stuart. Sampai segitunya Brian ini Any enemies overseas, Stuart? Why would I have any enemies? Because you're involved in an oil deal with a bunch of Russians. How the hell do you know about that? Because I was not gonna let my... Beberapa saat kemudian, Sam yang sudah berhasil mendapatkan data diri para pelaku ini menelepon Brian dan memberitahukan semua tentang para penjahat ini, yang mana mereka-mereka ini adalah sindikat perdagangan manusia khusus wanita. Sam juga mengatakan bahwa Brian hanya mempunyai waktu 96 jam untuk menyelamatkan Kim. Sam, what have you got? They're speaking Albanian from a town called Traposia. The specialty says you have a 96-hour window from the time she was grabbed. To what? Tanpa bertele-tele dan banyak drama tangis-tangisan, Brian langsung menuju Paris dengan pesawat yang sudah dipesan oleh Stuart. Sesampainya di Paris, Brian langsung menuju TKP dan melakukan hipotesa di TKP tersebut. Brian pun mendapatkan benang baju para pelaku dan memori handphone Kim. Singkat cerita, Brian langsung menuju mesin pemeriksa memori. Dengan keahlian dan ketelitiannya, Brian melihat wajah Peter melalui pantulan cermin pada saat memfoto Kim dan Amanda saat mereka baru sampai di Paris. Terlihat di suatu bandara saat Peter ingin melancarkan aksinya kepada seorang wanita. Namun tiba-tiba Brian datang dan memukuli Peter. Di sela-sela Brian menginterogasi Peter, satu orang warga sipil datang membantu Peter. Hingga Peter lari ke flyover. Brian langsung mengejarnya, namun Peter melompat dari flyover tersebut hingga dia mati karena ditabrak oleh sebuah truk. Karena Peter sebagai informan Brian sudah mati tertabrak, dia pun menjumpai kawan lamanya bernama Jane Cloud, tidak pakai fandom. Yang mana Jane memberitahu tentang penjahat ini dan mudah ditemui di Porte de Cilici. The Albanians. The best place to start is Port de Clichy. Sedikit informasi guys ya, Porte de Cilici ini adalah di mana banyak ditemukan wanita rekan percolian guys, ataupun wanita penampung lendir guys, oke? Sekian, terima kasih. Setelah Brian mendapatkan informasi dari Jane, Brian langsung pergi menuju tempat tersebut dengan mobil yang disewanya dan juga seorang translator yang sudah menunggunya di Porte de Cilici. Gregor Milosevic, Mr. Smith, get in. The employment agency said we would... Yes, Albanian. Brian yang sudah sampai di tempat tujuan ataupun Porte de Cilici langsung mencari keributan. Pada saat salah satu dari penjahat ini keluar, Brian memasang mikrofon kecil di baju pria tersebut. Setelah itu, Brian langsung kembali ke mobil dan meminta si translator menerjemahkan semua kalimat yang dia dengar. Translate. I think he has to do a job at the construction site, something about fresh. Setelah Brian mendengar sebuah konstruksi dan dagangan baru yang bermasalah, Brian menyuruh sang translator turun dari mobil dan langsung pergi. Singkat cerita, Brian sudah sampai di sebuah konstruksi dan menyamar menjadi salah satu pelanggan om-om tak berhidung. Setelah masuk, Brian langsung mencari putrinya hingga di dalam sebuah ruangan. Brian melihat baju yang digunakan Kim pada saat berangkat ke Paris. Brian yang mengira si wanita tersebut adalah putrinya, tanpa bertanya, Brian langsung menghajar pria yang sedang menggerayainya dan menyebabkan keributan di daerah tersebut. Namun karena Brian yang sudah sangat ahli dalam hal tersebut dengan mudah mengalahkan para penjahat itu dan membawa si wanita yang tadi ke sebuah hotel dan diobati oleh si Brian untuk mendapatkan informasi yang berguna.
Di pagi hari berikutnya, Jane yang mengetahui kejadian tersebut meminta Brian pulang kembali ke Amerika. Namun karena Brian yang sangat menyayangi Kim, menolak permintaan Jane. Singkat cerita, Brian pulang ke hotel dan si perempuan yang diselamatkan Brian sadar dari pingsannya. Si wanita itu juga mengatakan sebuah tempat bernama Paradise. Where did you get this jacket? Did you get it from her? School, she give it to me. Where? Where did Paradise. Setelah Brian mendapatkan informasi tersebut, Brian langsung menuju tempat yang disampaikan oleh si wanita itu. Setelah Brian masuk ke markas, dengan sabar Brian menganalisa dan mengamati semua orang-orang di dalam ruangan tersebut, yang mana Venom juga ada di dalam sindikat tersebut. Venom. Karena Brian yang sangat yakin bahwa pria gondrong berbrewok itu adalah orang yang berbicara dengannya di telepon tempo hari, dia pun memberikan kertas bertuliskan good luck dalam bahasa Albania. Good luck. Setelah si pria gondrong itu mengucapkannya, Brian langsung mengatakan kira-kira seperti ini. You don't remember me? We spoke on the phone 2 days ago. I told you I would find you. Lalu tiba-tiba si pria itu pun menyerang Brian, namun dengan mudah digagalkan oleh Brian, dan Brian langsung membantai semua orang-orang di dalam ruangan tersebut. Setelah Brian membantai semua penjaga-penjaga di ruangan tersebut, Brian langsung mencari putrinya, namun dia malah melihat Amanda yang sudah wasted. Marco yang masih hidup dibawa ke suatu tempat oleh Brian dan menginterogasinya. Karena Marco yang tidak kunjung mengaku, Brian pun menyetrumnya sampai Marco mengatakan sebuah nama, yaitu Sinclair. Setelah mengetahui hal tersebut, Brian langsung menyetrum Marco hingga wasted. Di malam harinya, Brian langsung menuju rumah Jane untuk mendapatkan informasi Sinclair. Pada awalnya, Sinclair tidak mau membantu, namun karena Brian mengancam akan membunuh istrinya, akhirnya Jane memberikan data-data Sinclair yang seorang pengusaha hotel dan pelelangan manusia. Singkat cerita, Brian sudah sampai di tempat Sinclair berada. Setelah Brian melumpuhkan beberapa penjaga, dia pun masuk ke sebuah ruangan pelelangan wanita, yang mana wanita terakhir adalah Kim, putrinya. Brian langsung mengancam salah satu peserta yang ikut untuk membeli si Kim. 100,000. Fire! Saat Brian keluar dari ruangan, tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang hingga pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Brian sudah diborgol dan hendak dibunuh. Detik-detik Brian hampir mangkat dari dunia, tiba-tiba pipa yang menahan dia copot dan inilah yang terjadi. Setelah Brian membantai semua penjahat-penjahat yang bersangkutan, Brian langsung pergi menuju sebuah dermaga untuk menyelamatkan Kim. Sesampainya di dermaga, Brian mencuri sebuah mobil dan mengejar kapal yang membawa Kim. Hingga sampai di sebuah jembatan, Brian langsung melompat ke kapal tersebut dan dengan keahliannya, Brian membantai semua penjaga di kapal tersebut. Dan tersisa satu orang bernama Ali, sang pengawal senior. Yang mana Ali sempat melakukan perlawanan, namun dengan mudah dibantai oleh Brian. Setelah si Ali wasted, Brian masuk ke ruangan Sheikh yang membeli Kim. Dan tanpa aba-aba, Brian langsung menembak si pria tersebut hingga tewas. Dan menyelamatkan Kim. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang ke Amerika. Di pagi hari berikutnya, Brian membawa Kim ke rumah penyanyi yang diselamatkan oleh Brian dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah jangan melawan orang tua agar kamu tidak dicuri. Saya, Duta Spoiler Indonesia, mengucapkan terima kasih. Action!